Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di acara PDGS UI 2020. Sebelum kita memulai acara hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dan menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Yang terhormat, Ibu Dian Indita Sadarani, SSIM Energi. Yang kami hormati rekan-rekan SCHMGS UI 2020 dan AIBPM Fraksi Geosains FMIPA UI 2020. Dan yang kami banggakan, mahasiswa baru Geosains UI 2020. Serta Panitia PDGS UI 2020. Saya bersama rekan saya akan menemani kalian sebagai Master of Ceremony pada webinar kali ini. Izinkan kami memperkenalkan diri, nama saya Putri Mutia dari Geosains 2018. Dan saya Ikhwan Fauzan Putraji dari Geoscience 2018. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kelihatannya masih pada kurang semangat nih Wan, kita salam Geosains dulu deh biar makin semangat. Boleh, untuk sementara kalian diizinkan untuk mengaktifkan mic kalian terlebih dahulu. Udah pada tahu kan ya salam Geoscience itu gimana? Kita latihan dulu deh biar bisa lebih semangat. 1, 2, 3. Salam Geoscience. Dari bumi oleh kami. Dari bumi oleh kami untuk negeri. Masih belum semua nih nyalain mic-nya. Ayo, boleh dinyalain nih mikrofonnya. Kita ulang lagi ya, sekali lagi. Salam Geoscience. Dari bumi oleh kami negeri. Oke, jadi ada beberapa peraturan yang perlu ditaati selama webinar berlangsung. Yang pertama, wajib menyalakan kamera dan mematikan mikrofon sesuai dengan arahan MC untuk keberlangsungan dan kondusifnya acara. Kedua, tidak diperbolehkan makan dan atau menunjukkan sikap tidak sopan di depan kamera. Yang ketiga, tidak diperbolehkan mengirim pesan dan berbicara hal-hal yang tidak berhubungan dengan acara atau yang mengandung unsur sara. Yang keempat, tidak diperbolehkan mencoret-coret slide bila sedang ada presentasi yang sedang berlangsung. Dan yang kelima, peserta wajib berpartisipasi aktif pada webinar kali ini. Nah, jadi webinar kali ini akan sedikit berbeda dengan webinar sebelumnya nih, teman-teman. Hari ini kita bersama dengan Ibu Diah Nindita Sadarani, atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Dita, yang menjabat sebagai Koordinator Geoscience UI, Koordinator Akademik di Geoscience UI, akan membawakan konsep active learning mengenai materi yang kemarin sudah disebarkan nih, teman-teman. Jadi diingatkan kembali untuk teman-teman semua untuk bisa berpartisipasi aktif dalam webinar hari ini. Untuk Ibu Dita, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Putri. Saya menyapa dulu untuk teman-teman 2020. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Ada berapa orang nih? Coba laporan dulu ke saya. Pesertanya berapa, panitianya berapa? Soalnya saya sendirian, kan? Silakan. Mbak Dita mau izin jawab? Masuk nggak suaranya? Ya, masuk. Oke. Oke, saya Tiara dari Humas. Di sini mau izin jawab. Sejauh ini sih kalau dari respondennya peserta ada 140, cuman masih ada yang proses lagi join di asosiasi terus lagi ganti format nama, karena kalau mau join harus pakai format nama gitu. Terus kalau panitia berarti kayak kurang lebih ada 30-40-an sih, karena tadi ada beberapa yang keluar masuk juga. Oke, jadi total ada 180-an. Kalau total 2020-nya, baik itu geologi dan geofisika, ada berapa? Seharusnya kalau lengkap. Kurang lebih ada 183 sih Mbak, harusnya 2020. Oke, sip, noted.
Oke, mungkin sebelum saya memulai, saya mau perkenalan dulu singkat saya siapa gitu ya. Nama lengkap saya Diahnita Sahdarani. Yang kalian lihat di layar itu adalah nama saya singkatan karena nama saya panjang banget. Biasa dipanggil Dita atau Nindita. Kalau di kampus biasanya sih saya nengok kalau dipanggil Mbak, kalau dipanggil Kak, atau dipanggil Bu. Mungkin karena umur kita nggak beda jauh, jadi santai aja gitu ya sama saya. Saya dosen di S1 Geologi, tetapi sekarang saya diamanahi menjadi koordinator akademik program studi S1 Geologi dan Geofisika di FMIPA UI. Latar belakang saya, kalau secara akademik, saya lulus pada tahun 2013 dari Institut Teknologi Bandung, jurusannya S1 Kimia. Kemudian pada tahun 2017 saya lulus dari University of Auckland, jurusan Energi Geothermal Energy Technology. Kemudian saya mulai aktif di UI sejak tahun 2017 setelah saya lulus S2 saya begitu ya. Kemudian saya baru diangkat menjadi dosen tetap kira-kira tahun 2018, tahun 2019. Saya menjabat sebagai koordinator akademik sejak tahun 2018 gitu ya. Nah, peran saya di sini, di Prodi tepatnya, saya banyak bantu Prodi, terutama dalam urusan akademik, baik itu dari kurikulum, dari jadwal perkuliahan, dari nanti ada sidang skripsi, kemudian saya juga membantu proses kolokium, nanti kalau nanti ada istilah kolokium, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi akademik di program studi, gitu ya. Dalam kesempatan kali ini, saya diminta oleh panitia untuk memberikan sedikit gambaran tentang kurikulum yang akan nanti teman-teman jalani selama kalian berkuliah di geoscience, baik itu di geologi dan geofisika. Ya kalian mungkin ini terdengar kayak apaan sih ngomongin kurikulum, tapi kita harus aware lah dengan apa yang kita pelajari gitu ya, terutama ini akan menjadi masa depan kita gitu ya. Oke. Sebelumnya, kenapa saya minta active learning? Karena begini, dengan kurikulum yang baru ini, metode pembelajarannya dan pengajarannya dari dua arah ya, dari dosen dan mahasiswa itu kita pakai yang namanya active learning. Kalau ditranslate artinya pembelajaran aktif. Jadi sekarang ini kita tuh udah nggak zaman dosen ngasih kuliah 2 jam ngomong terus dosen sendiri tuh udah nggak zaman lagi, udah nggak update lah kayak gitu. Sekarang yang digalakan atau yang sedang dikejar gitu ya. Jadi emang belum semua dosen bisa gitu ya, tapi kita sedang bertransisi juga nih, dosen juga lagi belajar sama kayak kalian untuk bagaimana mengubah yang tadinya belajarnya satu arah, kayak cuman dosen ngomong, menjadi 2 arah gitu ya. Ini banyak akan kalian alami nanti sepanjang kalian berkuliah 4 tahun ke depan. Makanya saya mau coba pakai metode ini biar kalian punya gambaran dan mulai terbiasa gitu ya. Sensasinya kalau ikut pembelajaran aktif adalah ada perasaan deg-degan. Karena kalian bisa aja siapa ya, dosen bisa nunjuk siapa aja nanti untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti akan ada pertanyaan, biasanya di awal, nanti kalian diminta menjawab. Gitu ya. Nah, pembelajaran aktif ini ada effortnya tentunya. Kalian harus baca materinya sebelum kalian mulai webinar, sebelum kalian mulai kuliah gitu ya, atau sebelum mulai diskusi. Jadi kalian masuk kelas atau ikut diskusi itu dalam keadaan bawa bekal, udah bawa materi. Nanti di diskusi kita saling bertukar informasi dan di akhir sesi diskusinya gitu ya, kita akan saling klarifikasi, saling cross check. Jawabannya benar nggak sih? Ya. Nah, makanya saya titipin ke Putri beberapa hari yang lalu materinya. Dan saya tahu udah di-share di link gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih, ada nggak yang belum dapat linknya? Kalau udah dapat, biasa sih. Ada yang belum dapat linknya nggak? Adakah yang belum membukanya? Ini nggak penting, ntar aja deh. Adakah? Ayo.
Adakah yang belum membacanya? Udah punya, udah download, udah buka, tapi belum dibaca. Siapa? Nggak apa-apa. Ayo. Sambil saya scrolling. Ini kok isinya panitia semua? Sebentar, mana nih? Berarti kalau ini tidak ada yang raise hand atau apa, saya asumsikan berarti semua sudah membaca. Ya. Tapi kalau baca nggak ngerti gimana, Mbak Dita? Ya, that's the point, gitu. Biar kalian berpikir. Nanti kita coba klarifikasi di sini. Oke, sekarang tanpa saya harus membuang waktu, tadi itu introduction, jadi dosen harus ngasih introduction dulu ya. Kita langsung aja masuk ke sesi diskusi. Oke, yang bantuin saya siapa sekarang? Untuk slide-nya? Ada Gibran, Mbak. Oke, Gibran tolong digeser ke slide yang pertanyaan. Ini yang PPTX kan? Yang saya baru kirim tadi kan? Terakhir kan? Iya. Yes. Coba digeser ke pertanyaan untuk peserta. Alright. Nah, saya mau bikin kalian deg-degan. Saya akan memilih siapa yang menjawab pertanyaan. Jadi akan ada 5 pertanyaan. Bisa jadi ada follow up question ya dari masing-masing pertanyaan. Cuman kita coba jawab 5 pertanyaan yang udah saya kasih ini dulu. Ini juga bisa lama ini diskusinya. Oke, saya minta sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 3. Kelompok 3 dari kelompok Margaret Crossfield. Coba mic-nya on dulu deh untuk satu kelompok Margaret Crossfield. Yuk. Saya mau, bentar ya. Ada nggak? Siapa aja, Mbak? Halo dong, biar saya lihat. Halo. Halo, Mbak. Saya. Halo, Kak. Oke. Halo, Kak. Halo. Oke. Sekarang bulan 10, 1, 2, 3, 4. Oke. Syafiah. Ada Syafiah? Iya Mbak saya. Oke. Saya minta kamu jawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Tridharma Perguruan Tinggi? Dharma Perguruan Tinggi. Sebentar. Kelompok 3 kalau mau bantu menjawab boleh. Saya mau bantu jawab deh. Oke, aspek 1 poin dulu ya, biar nanti Syafiah jawab yang 1 lagi. Silakan. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan Tridharma Perguruan Tinggi? Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah 3 pilar dasar pola pikir yang menjadi kewajiban bagi mahasiswa. Itu terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, terima kasih Rafano ya berarti ya. Coba Syafiah mau menambahkan atau melengkapi? Mungkin udah cukup, Bu, yang itu. Coba, pasti bisa diekspor lagi. Coba, saya pengen, ini kalau active learning, kamu nggak bisa mengcopy mencukupkan jawaban teman kamu. Jawaban kamu sama jawaban Rafano pasti beda. Coba, kamu elaborate. Pakai bahasamu sendiri. Tridharma Perguruan Tinggi itu apa ya? Aduh, Bu, maaf, nggak tahu. Oke. Teman sekelompoknya coba ada yang mau ada pendapat yang berbeda? Oh, maaf Bu, saya mau menjawabnya boleh? Oke, silakan. Tridharma Perguruan Tinggi itu salah satu tujuan yang harus dicapai dan dilakukan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Oke. Jadi kayak, jadi bukan hanya mahasiswa, melainkan dosen dan berbagai sivitas akademik terlibat dalam pembelajarannya itu. Jadi nggak cuma dosen aja. Oke, thank you. Ya, ada yang mau menambahkan dari kelompok 3 melengkapi jawaban Rafano dan Syafiah? Oke, Asrot tolong digeser ke 1 slide di bawahnya. Oke, nah untuk teman-teman semuanya,
kalau kalian masuk ke universitas, inilah prinsip atau apa ya istilahnya ya? Iya, ini prinsip kita berkegiatan selama di kampus, gitu ya. Namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ini adalah tadi yang sudah disebut Ravano tuh pilar-pilar dari pendidikan tinggi. Ya. Jadi dalam pelaksanaannya, kalau kalian kuliah itu sewajarnya kalian melakukan ketiga aspek ini. Jadi dari sekian panjang penjelasan dari Ravano dan Syafiah, sebenarnya keywordnya cuma ada 3 ini. Pengajaran atau belajar ya, belajar di kelas, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oke, itu yang harus kalian tahu gitu ya. Jadi kenapa sih saya bahas Tridharma Perguruan Tinggi ini? Karena nanti apapun yang kita akan bahas tentang kurikulum, ujung-ujungnya pasti akan kembali lagi ke aspek Tridharma Perguruan Tinggi ini. Ya, kalau ini nggak berlaku untuk mahasiswa aja, untuk dosen juga, gitu ya. Jadi dosen kan pasti punya target nih. Jadi kalau mungkin di bayangan kalian dosen cuman ngajar, itu kalian keliru. Dosen harus melakukan pengajaran, ngajar di kelas gitu ya. Dia juga harus melakukan penelitian dan juga harus melakukan pengabdian ke masyarakat. Gitu ya. Bentuknya bisa bermacam-macam, tetapi seseorang sivitas akademik harus melakukan ketiga aspek ini. Kalau mahasiswa tuntutannya tidak terlalu berat gitu ya. Maksudnya mahasiswa kalau udah pengajaran, oke, it's fine, cukup gitu ya. Tapi kalau mahasiswa nanti mau mengekspan atau meningkatkan kapasitas dirinya, dia bisa aja selain melakukan atau mengikuti pengajaran, dia ikut ke penelitian dosen atau melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Nah, kurikulum 2020 ini nanti akan melibatkan Tridharma ini lagi. Jadi 2016 kurikulum yang lama itu dia nggak seintens itu, tapi di kurikulum 2020 kurikulum Merdeka itu kalian akan punya pilihan untuk melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Ya. Terima kasih kelompok 3, saya apresiasi. Silakan kembali ke slide sebelumnya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Kenapa disebut kurikulum Merdeka? Nah, saya mau yang menjawab adalah, karena sekarang bulan Oktober, saya mau kelompok 10. Sekarang gantian, kelompok 10, coba hidupin mic. Coba say hi dulu. Ada siapa aja? Halo, Kak. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo, Mbak. Oke. Ada semua nih ya. Mentornya ada? Mentornya ada nggak? Ada? Oke. Kelompok 10, tadi kan udah cewek, sekarang cowok deh. Apa ya? Niko. Silakan. Kenapa kurikulum yang baru, kurikulum 2020 itu disebut dengan kurikulum Merdeka? Menurut saya ya, Kak, ini kita dapat lebih mengeksplor kemampuan kita seperti ikut magang, ikut penelitian, riset, dan pengabdian masyarakat. Itu, Kak. Oke, jawabannya bagus. Ada yang mau menambahkan dari kelompok 10? Saya ingin menambahkan, Kak. Silakan. Kurikulum Merdeka itu menurut saya mahasiswa kayak dituntut aktif gitu, Kak, menurut saya. Dan untuk mengembangkan dirinya. Terus kurikulum Merdeka itu kayak gimana ya, kayak lebih membebaskan mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing, Kak. Mbak maksudnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi jawaban Niko dan berarti Andreas tadi jawab ya. Jawaban Niko dan Andreas udah cukup mendekati ya. Betul. Apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka? Jadi ini istilah yang dibawa oleh Mas Menteri ya, Pak Nadiem, Mas Nadiem. Dia mengatakan bahwa kurikulum yang baru ini adalah kurikulum Merdeka. Merdekanya kayak bukan merdeka negara ya, tapi intinya sih kita diberikan kebebasan. Jadi sebelumnya kan mungkin mahasiswa kayak kita kan dikasih satu paket lah, kita kan dikasih paketan gitu ya, dikasih paketan, dan nih kamu nanti 4 tahun belajarnya ini ya gitu ya, satu paket gitu. Tetapi sekarang kurikulum yang baru ada paketnya, tetap ada paketnya, karena kan kalian masuk program studi tertentu, pasti kan kalian harus punya
dasar ilmu itu sendiri, ilmu itu dulu gitu kan. Tapi separuhnya lagi itu kalian dibebaskan. Kalian boleh gitu ya, mau ambil kuliah full di prodi itu, misalnya kalian geofisika gitu ya. Kalian boleh gitu sampai 4 tahun. Saya mau belajar geofisika aja sampai 4 tahun, 144 SKS geofisika aja. Boleh. Tetapi di sini di kurikulum yang baru, kalau kalian misalnya mau saya pengen kuliahnya cukup geofisika tapi saya pengen ambil kuliah di geologi gitu minornya, atau mau ambil minor di psikologi atau ngambil minor di hukum gitu, itu memungkinkan untuk kalian lakukan di kurikulum yang baru. Atau misalnya saya mau exchange aja gitu. Itu dulu kan mungkin kalau kita ikut student exchange gitu ya, banyak kakak-kakak kalian yang ikut student exchange yang ke UTP gitu ya, itu dulu ya udah exchange aja. Nah, kalau kurikulum yang baru ini, sekarang kalau kalian exchange, dihitung jadi SKS. Ada hitungannya lah gitu ya. Nggak, aku juga belum tahu, tapi ada hitungannya. Jadi nanti bisa diambil kredit gitu. Jadi kalian nggak usah kuliah banyak-banyak gitu. Dengan kalian melakukan exchange, dengan kalian melakukan penelitian atau pengabdian masyarakat gitu ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu bisa dihitung sebagai SKS untuk kalian lulus. Gitu. Jadi intinya kalian diberikan kebebasan untuk memilih. Ya. Itu yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Sampai di pertanyaan nomor 2 ini, adakah pertanyaan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi atau kurikulum merdeka? Boleh dari kelompok lain bertanya, silakan. Saya kasih 2 penanya pertama. Mbak, saya mau tanya. Ya, coba sebutkan nama, kadang nggak muncul nih mukanya di sini. Nama saya Tirumai Agnes dari kelompok 4. Ya. Saya mau nanya, apa kita bisa ambil kelas di setiap fakultas yang ada gitu, Mbak? Nggak dibatasin gitu apa gimana? Terima kasih. Oke. Tergantung sih konsepnya. Ini kan karena dikembalikan ke kalian ya nih ya. Kalau kalian mau ngambil minornya, jadi kan nanti ada major, ada istilah major, ada minor gitu ya. Kalau kalian mau ngambil minornya itu misalnya kayak tadi saya bilang psikologi, ya kalian harus ngambil satu paket yang ditentukan oleh psikologi gitu ya. Tapi kalau kalian cuma pengen enggak deh, kayaknya saya tetap pengen full di geofisika atau di geologi, tapi saya pengen ambil 2 SKS psikologi, 2 SKS bahasa Korea gitu ya. Boleh. Dibolehkan gitu ya. Makanya nanti ketika kalian sudah mendekati semester 5, kalian harus konsolidasi lagi dan harus, misalnya kita ya, prodi dan angkatan kalian harus konsolidasi lagi untuk menentukan kalian mau mengambil apa, gitu ya. Tapi kemungkinan kalau kamu cuma pengen ambil kelas apa gitu ya, kelas arkeologi gitu, cuma 2 SKS, boleh. Tapi kalau kamu memilih untuk saya mau minor arkeologi gitu ya, ya kamu harus ambil paket yang ditentukan oleh fakultasnya. Gitu. Ya. Nanti sambil berjalan, coba nanti akan dielaborate lagi lah, pasti akan ada update-nya. Semoga menjawab. Coba, ada pertanyaan lagi? Saya, Kak. Siapa itu? Sebutkan nama. Saya kelompok 9, saya dari Nindya, ingin bertanya mengenai kurikulum merdeka. Tadi disinggung bahwa kurikulum merdeka dapat berupa belajar di kelas, magang, riset, pengabdian masyarakat, dan exchange. Nah, untuk kita bisa mengambil itu sendiri, adakah persyaratan atau hal-hal yang harus kita persiapkan untuk bisa mengambil itu, Kak? Terima kasih. Oke. Kalau kamu sempat lihat slide saya yang nomor 3, itu kan saya bilang itu baru banget kan. Ini kan kayak ibaratnya baru dicetuskan, terus kami baru menyusun ini semua gitu ya. Jadi karena kalian itu adalah angkatan pertama yang akan menjalankan ini, jadi segala macam sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum merdekanya nantinya gitu ya, maksudnya milih minor atau major itu sampai sekarang masih disusun oleh fakultas dan oleh UI gitu ya. Jadi kalau apa yang dipersiapkan adalah mungkin bukan, kalau secara administrasi saya belum bisa menjawab gitu ya, karena kan masih disusun peraturannya, SK rektornya, dan lain-lain. Tetapi mungkin yang kalian persiapkan adalah kalian mungkin mulai
mencari tahu kalian tuh pengennya ngapain. Jadi lebih ke diri sendiri, gitu ya. Kalian ngobrol sana sini, diskusi sama senior, diskusi sama teman-teman, diskusi sama dosen, tanya prospek kerjanya di geologi gimana. Kalau saya mau minor di tempat lain, itu gimana ya prospeknya, Pak, Bu, gitu ya. Jadi untuk sekarang apa yang harus siapkan lebih ke mencari tahu apa yang kamu pengen lakukan. Memastikan bahwa kayak kamu ya, ketika nanti harus udah milih, kamu yakin kamu mau ngambil apa, mau milih apa. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, Kak. Ya. Oke. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum saya berpindah kelompok, saya pengen tanya ke kelompok 10. GHR van Koningswald itu siapa? Coba, kelompok 10, siapa nih? Kenapa? GHR van Koningswald. Nah, nama kelompok kalian kan van Koningswald. Nah, Ya, itu kelompok kami. beliau siapa? Beliau siapa? GHR van Koningswald itu kalau nggak salah itu kayak penemu manusia purba kalau nggak salah. Saya lupa namanya. Kalau nggak salah berarti bener kan? Iya. Yang lain setuju nggak? Yang lain setuju nggak? Ya kan dia Van Koningswald tuh ahli paleontologis. Paleontologist. Dia nemu fosil di mana? Kalau tidak salah di daerah Jawa Tengah tuh, daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Inil situ ya? Iya. Iya. Nggak apa-apa. Ya, memastikan bahwa ini kan kalau saya ngelihat nama-namanya geologis legend apa? Ya, legend semua lah ini. Alfred Wegener gitu ya, Englishman. Memastikan aja kalian harus tahu itu siapa orang-orang. Oke? Oke, terima kasih kelompok 10. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Sebutkan minimal 2 perbedaan kurikulum 2016 dan kurikulum 2020. Sekarang ini jam 13. Kelompok 13, Sutario Sigit. Coba say hello dulu, kelompok 13. Halo. Halo, Mbak. Halo. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Yes, oke. Siapa ya? Tadi udah cewek, sekarang cewek lagi deh. Atau ada yang mau volunteer menjawab? Saya kasih kebebasan nih. Saya itu siapa? Coba sebut nama. Nama saya Ardana Radenda Roja. Perbedaannya cukup signifikan sih. Perbedaannya itu ada di yang pertama dari SKS-nya. Di semester akhir itu kita bisa mengambil SKS, mengambil magang, exchange itu dihitung sebagai SKS. Belum lagi ada kayak semacam kebebasan buat semacam ngambil matkul dari prodi lain, bahkan fakultas lain dan universitas lain. Terus banyak banget sih yang bisa dijadiin SKS kayak riset, pengabdian masyarakat gitu-gitu. Oke, Ardana, terima kasih. Dari kelompok 11 yang lain mau menambahkan, melengkapi? Saya Mbak. Ya, siapa nama? Nama saya Ahmad Fadli dari kelompok 13. Kalau yang saya tahu, kalau di kurikulum Merdeka ini bisa ngambil di luar jurusan itu setara dengan 40 SKS. Jadi terus kalau kurikulum 2016 itu mesti lulus mesti ngambil minimal 144 SKS. Setahu saya kalau misal yang saya dikasih tahu sebelumnya, kalau di kurikulum baru ini kalau udah 120 SKS udah bisa ambil skripsi katanya. Oke. Terima kasih Ahmad sama Ardana sudah menjawab. Asra tolong geser ke jawabannya. Nah, ya, kita coba luruskan nih, apa nih bedanya kurikulum 2016 dan kurikulum Merdeka?
Ada istilahnya KBK dan KBL. Untuk kelompok 13, apa itu KBK? Apa itu KBL? Ada yang pernah dengar KBK? Kompetensi berbasis K-nya kompetensi. Sorry. Kalau yang KBL, saya deh izin jawab. Siapa nih? Irfan Satrio. Oke, silakan. Mungkin kalau yang dari KBK-nya yang berbasis kompetensi, sedangkan kalau yang KBL-nya yang berbasis luaran. Oke. Pertanyaan follow up-nya nih. Maksudnya apa sih kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis luaran? Kalau kompetensi sendiri itu lebih ke ini ya, lebih ke dari sekitarnya mungkin, dari lingkungan. Jadi dia berkompetensinya antar lingkungan situnya. Mungkin kalau luaran lebih meluas, dunia lebih luas gitu. Oke. Kelompok 13, ada yang mau menambahkan atau menyanggah atau silakan? Menurut saya sih kalau berbasis kompetensi sih sudah kelihatan ya. Jadi kita kayak lulus hanya berbasis SKS gitu kan. Jadi ya gitu. Kalau berbasis luaran ini seperti dari namanya. Jadi kita lulus itu ya sudah siap banget gitu, karena kan kompetensi kita kan barusan udah terlihat ya, magang, ada riset juga. Jadi ketika kita lulus kita udah nggak bingung lagi. Oke. Nah, sekarang saya coba tanggapi ya. Ini adalah keyword-nya antara, kalau yang tadi udah dijelaskan sama Ahmad, sama Dana, kayak SKS sekian, itu mah teknis ya. Tapi sebenarnya keyword perbedaan antara kurikulum 2016 dan 2020 itu ada di poin pertama. KBK itu adalah kurikulum berbasis kompetensi. Ya, atau CB itu adalah competence based education. Itu bahasa Inggrisnya ya, bahasa orang Londonya lah ya. Sedangkan kalau KBL itu adalah kurikulum berbasis luaran atau outcome based education. Ya, itu yang ada di poin pertama. Nah, kalau kompetensi secara definisi apa sih? Ya berarti kan kamu kompeten, kamu bisa gitu ya. Jadi kalau kurikulum yang lama, selama kamu bisa, yang dibuktikan dengan kamu lulus mata kuliah tertentu, ada di transkrip nilainya, ya sudah, kamu bisa dianggap sebagai sarjana gitu ya. Tetapi paradigmanya ke masa yang akan datang, kalau kamu lulus tuh nggak cuma bisa, tetapi kamu sebagai whole person, kamu sebagai manusia utuh tuh juga dilihat luarannya. Karena apa? Nanti tuh kalau kamu udah lulus, kamu kan akan masuk ke dalam industri pekerjaan, gitu ya, industri pekerjaan. Nggak cukup gitu loh, kamu cuma ngerti ilmu kamu harus punya kompetensi atau ya, kamu harus punya value lain, dan itu bentuknya sebagai output, jadi outcome, jadi kayak yang penting tuh bukan bisa, tapi kayak whole secara keseluruhan. Jadi di kurikulum yang baru ini, kamu nggak dituntut hanya bisa ngerti pelajaran. Tetapi selain bisa pelajaran, of course, pastinya, kamu harus punya kualitas lainnya, kualitas bekerja, gitu ya, kualitas memakai teknologi yang terbaru, gitu ya. Itu yang dikejar dari kurikulum Merdeka. Terkesan berat, tetapi sebenarnya ada wadahnya kok. Jadi selama ada wadah, apalagi UI ya, selama ada wadahnya, kalian bakal survive, nggak apa-apa. Nanti kan dibina lah gitu ya di kampus. Nah kalau poin-poin yang lain, yang poin 2, poin 3, itu kan teknikal ya. Tapi secara filosofi kalau kita berbicara tentang kurikulum, itu tadi adalah yang barusan saya jabarkan. Kalau 2016, ya sampai tingkat 7, sampai semester 7 itu tingkat 4 itu masih ada mata kuliah wajib. Kayak kalau kalian lihat di struktur kurikulum di slide nomor berapa nih? Kayak slide nomor 10 ya? 11 nih. Itu sampai tingkat 4 masih ada hidrogeo nih. Masih ada geotek. Kalau di geofisika setahu saya masih ada apa nih?
eksplorasi mineral, eksplorasi migas, masih ada mata kuliah yang memang wajib gitu. Yang harus banget diambil. Tapi kalau di 2020, ya enggak gitu. Semua itu udah diramu ulang sehingga kalian hanya wajib mengambil sampai semester 5 aja mata kuliah geologi atau geofisikanya. Jadi otomatis bobotnya juga berkurang. Bukan berarti ini mata kuliahnya hilang. Yang ada ini bukan berarti ini hilang. Tapi dipindahkan ke mata kuliah pilihan. Jadi kalau nanti kamu memutuskan untuk, enggak, saya mau full geofisika aja, masih bisa kamu ambil. Malah itu harus diambil sebagai syarat lulusnya. Adakah pertanyaan dari kelompok 13 dan atau kelompok lain tentang perbedaan 2016-2020? Kak, saya boleh tanya? Silakan sebutkan nama. Nama saya ada Rafazio Alanza Muhammad dari kelompok 5 itu L. Bowen. Mau nanya tentang yang itu perihal pelajaran yang diambil di kurikulum 2016 dan 2020. Pernyataan saya itu pas kita memilih mata kuliah yang bebas yang 2020, kita tuh hanya pas semester 5-an ke atas, kita cuma milih kuliah prodi yang lain sampai akhir, apa juga kita pegang yang prodi utama kita, misalnya saya geologi, saya juga ngambil geologi sekaligus sama yang lain. Juga pilihannya itu terbatas, maksudnya kayak berapa mata kuliahnya atau gitu, Kak. Oke, saya coba terjemahkan dulu ya. Iya, kalau kamu nanti pokoknya kan wajib sampai semester 5 nih. Dah, itu nggak ada pilihan kan? Coba berhenti dulu di sini. Dah, nih, semua harus sampai semester 5 harus diambil. Baik itu geologi dan geofisika. Kalau masuk semester 6, itu kamu balik lagi ke pertanyaan yang sudah ditanyakan ke teman kamu. Apa yang harus siapkan? Ya sudah, kamu harus memilih. Kamu mau ngambil geologi sampai akhir, geologi semua yang udah dipaketin, nanti udah disiapin, udah dipaketin, atau kamu mau ngambil dari prodi lain. Gitu. Kalau nanti kamu memilih untuk mengambil di geologi aja, itu udah ditentuin apa yang harus diambil. Kurang lebih, kalau emang mau full geologi, itu nanti strukturnya akan mirip dengan yang 2016. Jadi kalau memang kamu mau full sarjana S1 geologi, sarjana sains geologi, ya udah nanti 6-7-nya ini diisi oleh mata kuliah yang ada di kurikulum 2016, kurang lebih ada di 2016. Jadi kayak coba balik ke slide. Nah, yang geologi. Jadi nanti kurang lebih yang semester 6 dan 7. Ya. Belum fix, masih dalam penyusunan, maksudnya kayak masih di reiterasi, tetapi bayangannya seperti ini kalau kamu mau full di geologi. Yes? Yes. Oke, terima kasih kelompok 13. Ini waktunya sedikit lagi soalnya saya masuk ke pertanyaan nomor 4 sekarang. Cari minimal 3 struktur mata kuliah 2016 dan 2020. Saya pengen kelompok 1. Say hello dulu kelompok 1. Halo, Kak. Halo. Oke. Lemes banget sih, udah pada makan belum? Habis kelas agama ya? Habis dapat siraman rohani ya? Untuk ininya ya? Oke, kelompok 1. Yang mau menjawab nomor 4. Perwakilan. Saya mau coba jawab, tapi saya baru menemukan 1. It's okay. Kalau menurut saya ada di proporsi mata kuliahnya. Perbedaan proporsi mata kuliah di tahun kurikulum 2016 dan di kurikulum 2020. Okay, good. Yang lain kelompok 1? Saya ingin membantu menjawab. Ya, silakan. Kalau sebelumnya yang saya tahu dari cutting kan kalau misalnya di semester 1 itu masih ada MPKO. Itu kayak buat dari universitas gitu, mata kuliah wajib universitas. Tapi kalau yang sekarang sudah nggak ada. Langsung ke mata kuliah wajib fakultas gitu. Ada lagi? Minimal 3 perbedaan nih. Ada lagi?
Cewek dong, cewek. Cewek harus berani di geoscience. Apa saya tunjuk aja ya? Ada Nabia. Nabia, ada Nabia, kelompok 1. Maaf Mbak, nggak ada di partisipan. Oke. Sabrina. Mungkin mau menambah yang proporsi mata kuliahnya. Kalau misalnya kurikulum 2016, itu ada mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib rumpun, mata kuliah wajib prodi. Kalau yang kurikulum 2020, itu ada MK wajib universitas, MK wajib program studi, MK wajib fakultas, dan MK pilihan merdeka. Oke. Good. Terima kasih sudah berpartisipasi menjawab. Coba geser ke jawaban nomor 4. Nah, yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian itu benar. Ya, jadi memang ini kayak kuis kan ya, cari 3 perbedaan gitu ya. Tapi kurang lebih ini tambahannya ya. Jadi paling kentara adalah proporsi. Yang tadinya mungkin mata kuliah wajib program studi itu ada berapa persen, sekarang persenannya turun ya, seperti di slide nomor 9. Yes, nomor 9. Nah, proporsi mata kuliahnya berubah ya. Kayak wajib prodinya tadinya ada 108, ini untuk geologi sih ya. Terus sekarang ada 85, dia berkurang banyak gitu ya. Tetapi dia di balance, disimbangkan oleh adanya kurikulum merdeka. Ini ada yang baru nih, kurikulum merdeka. Dia 40 SKS. Nah, sisanya kalau yang wajib universitas sama wajib fakultas, dia hanya berubah sedikit aja proporsinya. Betul, sekarang udah nggak ada lagi olahraga gitu ya. Sekarang kalau nggak salah masuk ke MPK integrasi. Saya juga belum tahu itu belajarnya apa, tetapi ada MPK integrasi. Kemudian ada MPK bahasa Inggris. Agama tetap ada ya, kita harus belajar agama. Kemudian mata kuliah wajib fakultas, tadinya ada wajib fakultas dan wajib rumpun gitu ya. Sekarang wajib rumpun itu dimasukkan ke wajib fakultas, digabung, di-merge. Jadi sekarang totalnya ada 10 mata kuliah wajib fakultas. Apa aja? Coba kelompok 1. Wajib fakultas yang 2020 ada apa aja? Membantu menjawab, Mbak. Jadi ada kimia, ada fisika, ada biologi, PSD. Itu sih Mbak saya. Mungkin yang lain bisa. Ada satu lagi yang belum disebut. Apa tuh? Coba yang lain. Kan fakultas ilmu pengetahuan alam. Ada satu yang belum disebut. Matematika dasar, ada fisika dasar, kimia umum, biologi umum, dan pengantar data sains data. Itu baru ya, mata kuliahnya baru. Ada yang udah dapat PSD belum? Udah kan ya? Sudah. Belajar apa tuh PSD? Big data. Big data, yes. Kenapa coba belajar? Kenapa ada tambahan mata kuliah pengantar sains data sains? Izin menjawab. Silahkan. Ya, dari menurut yang sudah saya pelajari, kenapa kita harus mempelajari big data? Karena kita sudah memasuki era industri 4.0 di mana emang sumbernya itu dari data semuanya. Oke, jawabannya singkat pada jelas. Kita dituntut untuk punya namanya data literasi data, bisa membaca data. Ya, jadi itu adalah terobosan yang dibikin oleh FMIPA
agar untuk memastikan bahwa lulusannya itu nanti bisa baca data, ya, nggak kayak orang-orang zaman dulu yang statistik tuh bacanya ngawur semua gitu ya. Kejarannya itu, ya. Mungkin bisa pindah ke slide nomor 19 lagi. Ya, jadi melanjutkan jawaban nomor 4, proporsinya berubah, ada opsi Merdeka Belajar, skripsi berubah jadi namanya tugas akhir. Terus di geologi nih terutama SKS-nya yang tadinya 3 itu jadi 2:1. Jadi praktikumnya dilepas dari mata kuliah induknya. Itu yang bedain lagi. Tapi sebenarnya sama aja mata kuliahnya, mata kuliah ilmuwan dasar itu sama aja, cuman dipisah gitu ya. Terus mata kuliah wajib program studi yang tadinya banyak itu, yang perminatan dan keilmuan yang lebih spesifik, sekarang dipindah ke mata kuliah pilihan. Jadi kita nggak wajib ngambil. Terima kasih. Kelompok 1 sudah berpartisipasi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Silakan berikan kesimpulan karakteristik lulusan geoscience yang berkaitan dengan kurikulum 2020. Saya mau yang jawab yang punya inisial W. Kenapa W? Random aja. Nah, deg-degan kan, jadi itu sensasi. Menjawab, Kak. Silakan, siapa nih? Nama saya Wong Akbar Maulana dari kelompok 7. Silakan. Jadi kalau secara umum itu lulusan yang diharapkan dari kurikulum 2020, kurikulum Merdeka 2020 itu adalah siap bekerja, adaptif, dan dapat diserap oleh industri. Tapi kalau lebih kekhususin lagi ke lulusan geoscience itu, menurut saya dapat berkompetisi dengan lebih baik, menggunakan kebebasan-kebebasan yang diberikan untuk bisa berprofesi di bidang geoscience sih, Kak. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih. Bisa digeser ke slide nomor 20. Ya, ini adalah karakteristik lulusan geoscience dengan kurikulum Merdeka. Ini saya kasih keywordnya aja. Kalau kalimat lengkapnya, ya udahlah, bikin sendiri. Bisa kalian, ya. Tapi yang pasti, kalian satu, siap kerja, siap dipakai di industri manapun. Gitu ya. Adaptif, bisa beradaptasi. Terus, bisa diserap oleh industri. Jadi, harapannya tuh kalian nggak nganggur, tapi terpakai oleh industri apapun. Gitu ya. Kemudian, mampu secara keilmuan, kompeten secara keilmuan. Jadi kalau emang kalian sarjana geofisika, ya kalian ngerti geofisika. Dasarnya itu gimana? Kalau kalian geologi, kalian ngerti geologi itu seperti apa gitu ya. Kalian mampu mengikuti perkembangan iptek, karena itu akan selalu bergeser, akan selalu berkembang, dan kalian punya etika. Kalau spesifiknya adalah etika keprofesian. Karena masing-masing dari keprofesian, baik itu geologis atau geofisis, itu punya etika profesinya masing-masing. Di sini etika itu mungkin taruhnya terakhir, tapi dia sebenarnya adalah yang salah satu value yang paling dasar yang harus dimiliki oleh seorang sarjana nanti. Etika itu datangnya dari mana sih? Dari kebiasaan kalian selama kalian kuliah nanti. Integritas, terus cara menyampaikan data, gitu ya, cara menyampaikan informasi ilmiah, cara menyampaikan laporan, itu termasuk di etika. Ya, nggak plagiat misalnya, mengkredit autor lain, itu termasuk etika. Ya. Jadi ini adalah, kalau kalian lulus nanti, terlihat berat ya, tapi kita bareng-bareng untuk saling mengupgrade kapasitas diri kita, baik itu dari mahasiswa, dan juga saya sebagai dosen juga belajar banyak dari mahasiswa, untuk mengupgrade saya biar bisa membantu kalian memenuhi ini semua. Jadi, ini adalah harapan dari lulusan geoscience. Keyword-keyword ini yang udah saya warnai. Ya, itu mohon diingat. Terserah kalimatnya boleh kayak apa, tetapi ini adalah kejaran utama. Oke, ini kalau saya lihat sudah pas nih sampai 13.50. Bagaimana nih, panitia? Mau dikasih sesi pertanyaan apa lanjut diskusi atau gimana? Boleh buat sesi lanjut aja, Mbak. Sesi diskusi aja. Oke, sip. Yeah.
Sekarang saya buka dulu pertanyaan yang berkaitan dengan tadi pertanyaan berapa yang belum ditanya? 4 sama 5, jam 45. 2 penanya dulu. Saya Mbak, izin bertanya Mbak. Saya izin bertanya Mbak. Coba, panitia bantuin ini dong, pilihin. Saya kadang kagak kelihatan ini. Boleh, yang pertama dulu tadi siapa ya? Saya boleh Kak. Saya izin. Iya, boleh Dava. Oke. Mbak Dita, perkenalkan saya Dava Musyafa. Geosains 2020, jurusan geologi. Kan tadi penjelasannya mata kuliah tuh kalau wajib dulunya 108 kan mata kuliah yang wajib. Kalau sekarang kan cuma 85 Mbak. Tapi nantinya nih kan kita diberi kebebasan nih, kita bisa milih di luar prodi, di luar fakultas gitu kan. Itu mempengaruhi kita nggak sih Mbak sebagai sarjana geologi gitu, dasar kita sebagai sarjana geologi itu mempengaruhi nggak sih kan karena berdasarkan dari mata kuliah yang diwajibkan kan berbeda drastis nih Mbak. Kira-kira gimana Mbak? Oke, saya coba jawab dulu. Iya, kayak beda banget ya sebenarnya. Tapi begini, yang sudah kami pilih-pilih ini, yang sudah kami rapatkan, diskusikan sampai alot ini, mata kuliah yang tersisa ini adalah mata kuliah core. Inti dari keilmuan yang kalian ambil. Jadi, coba geser ke slide berapa ya? Yang 2020 deh, slide 12. Nah, ya coba ya. Jadi, sampai semester 5 ini, ada 96 SKS tambah tugas akhir dan skripsi. Ini hanya adalah mata kuliah core geofisikanya saja. Berarti kalau yang di geologi itu core geologinya aja. Coba geser ke geologi. Itu core-nya aja. Jadi mata kuliah yang sisanya yang lain-lain itu bukan berarti tidak penting, tetapi itu hanya untuk tambahan supplementary lah gitu. Tapi sebenarnya kalian belajar core-nya as a geophysicist or as a geologist itu sampai di semester 5 aja. Jadi tidak menghilangkan esensi kalian sebagai geologist atau geophysicist. Ya, semoga bisa menjawab. Baik Mbak, terima kasih. Silakan Ikhwan atau Putri dipilihin. Banyak yang nanya. Selanjutnya ada Kevin Dewanto nih dari kelompok 4. Boleh. Silakan Kevin. Selamat siang Mbak Dita. Saya izin bertanya. Kalau misalkan di kurikulum Merdeka ini kan mahasiswa dibebaskan untuk memilih mata kuliah ya Mbak. Nah, permisalan di dalam kuliah Merdeka ini terjadi kontroversi antara mahasiswa yang dimana misalkan saya sebagai mahasiswa geologi saat semester 6 mengambil mata kuliah dalam prodi Ilkom gitu Mbak. Nah, lalu memang benar untuk kedepannya mungkin sebagai saya buat backup nanti jika benar-benar membutuhkan mata kuliah yang sudah saya ambil saat di semester 6. Tapi untuk prodi Ilkom sendiri, kan jadinya mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan yang dengan apa yang dia sudah pelajari ya Mbak. Itu kira-kira kurikulum Merdekanya akan dibubarkan kembali, lalu kembali kepada kurikulum 2016, atau bagaimana ya Mbak? Oke, ya kita belum tahu ya. Belum terjadi juga emang ini kan belum kita sedang sama-sama menjalani gitu ya. Tapi ya harusnya sih ini kalau kurikulum tuh dia akan bertahan selama 5 tahun. Jadi selama kamu kuliah itu nggak akan kamu tiba-tiba ganti kuliah, ganti kurikulum, sorry. Kalaupun dia ganti kurikulum, kamu tetap akan lulus pakai kurikulum 2020 gitu. Jadi kalau nanti pun ganti skema, tiba-tiba udah nggak merdeka lagi nih kurikulumnya gitu, nggak usah khawatir, karena memang itu sudah konsekuensi dari surat keputusan yang dibikin oleh Kemendikbud gitu ya. Jadi yang harus kalian pahami juga, jadi kalaupun ganti kurikulum, kalian nggak akan tiba-tiba ganti struktur gitu, nggak. Jadi kalau kalian masuk kurikulum 2020, sampai lulus 2020 pakai kurikulum ini. Gitu. Ya. Semoga bisa. Terima kasih, Mbak. Oke. Selanjutnya, Mbak. Oke, ada Mbak. Pertanyaan lagi deh tentang struktur kurikulum.
Dari kelompok 14, dari Rahel Naibaho, boleh nyalakan mic-nya? Ya, selamat siang. Saya dari kelompok 14. Di slide sebelumnya, saya membaca ada capaian pembelajaran lulusan geosains, Mbak. Ada 10 poin untuk geologi dan 12 poin untuk geofisika. Itu poinnya apa aja ya, Mbak? Terima kasih, Mbak. Yes, saya berharap ada yang bertanya. Asrot, tolong geser ke one. Oke, ini adalah CPL. Ini kenapa saya nggak mau taruh di slide saya? Karena panjang gitu ya. Kalau mau dibacain juga ribet. Tapi gini, kalau kamu geologi atau geofisika? Saya geologi, Mbak. Oke, berarti ini adalah CPL kamu nanti kalau kamu lulus. Yang sedang saya tampilkan di layar. Ada 10, gitu ya. Ada 10. Jadi, kamu sebagai seorang sarjana, kamu harus bisa punya nilai ini, harus punya capaian ini. Silakan dibaca sendiri, ya, panjang. Yang geofisika juga demikian. Punya 12 bahkan kalau yang geofisika. Kurang lebih sama sih sebenarnya antara geologi dan geofisika ya. Sama-sama ngerti core ilmunya, sama-sama bisa baca data geologi atau data geofisika, sama-sama bisa melakukan kegiatan lapangan ya, di-highlight nih kegiatan lapangan, kemudian bisa mengintegrasikan data-data, antara data geologi atau data geokimia, data geofisika, bisa menggunakan bahasa Indonesia, baik itu secara lisan dan tulisan, ya, punya integritas, punya etika, dan bisa memanfaatkan teknologi. Jadi, panjang gitu, tapi core-nya ada keyword-nya lah di sini semua, baik di geologi dan geofisika, ya. Mungkin nanti ini akan saya bagikan yang update lagi slide-nya, jadi kalian punya gambaran nih apa yang harus kalian capai setelah kalian untuk menjadi lulusan S1 geologi dan atau geofisika, ya. Semoga bisa menjawab. Sesi diskusi kurikulum atau ada topik lain yang mau sempat diangkat? Oke. Kurikulum aja. Kurikulum aja. Silakan pertanyaan berikutnya berarti siapa nih? Ya, silakan. Nama saya dari kelompok 12, saya mau bertanya, jadi nanti pada saat semester 6, semester 7, semester 8, kita kan dibebaskan untuk memilih SKS kita ya. Nah, lalu nanti kalau misalnya saya ingin mengambil SKS di perusahaan, let's say, nah itu hitungan SKS-nya akan seperti apa, satu. Lalu pengawasan dari UI akan bagaimana. Nah, kalau misalnya saya akan mengambil SKS di luar mengambil nanti prosedurnya akan seperti apa ya? Apakah sama kayak angkatan maksudnya harus izin ke Kaprodi dulu, nanti Kaprodi harus menyampaikan ke dekan fakultas, nanti dari fakultas sana balik lagi, apakah seperti itu? Itu sih, mungkin cukup. Oke, kita jawab dulu. Seperti yang sudah saya sampaikan, ini kan semua ditun. Jadi mekanisme nanti mengambilnya seperti apa tergantung. Kalau kamu memutuskan untuk mengambil paket minornya, ya berarti nanti kamu harus mengambil, harusnya nanti tuh siap tuh di-update lah untuk memfasilitasi ini gitu. Saya juga belum dengar update saya belum dengar update-nya ya. Tapi nanti ada mekanismenya tersendiri. Kalau misalnya memang cuma mau mengambil mata kuliah pilihan yang secara insidentil, kayak yang senior kalian lakukan, jadi kayak saya mau ambil di teknik 2 SKS gitu. Ya, itu mungkin kita harus ngantar surat, bolak-balik, ngajuin pengajuan dan permohonan dan lain-lain, gitu ya. Itu satu hal. Hal yang berikutnya yang kamu tanyakan soal SKS dan magang, kalau nggak salah itu kemarin Kaprodi Pak Supri sempat menghitung, beliau sempat menghitung bobotnya. Jadi nanti memang sekali lagi ini masih diatur ya. Kami dari Prodi juga masih menunggu update dari fakultas dan dari UI tentang pelaksanaan si Merdeka Belajar ini gitu ya, yang dilakukan di kantor atau di tempat magang gitu ya. Itu nanti dihitung per minggu, per waktu kerjanya setiap harinya. Itu ada bobot SKS-nya. Nanti ada konversinya lah gitu. Ada konversinya.
dan harus ada dosen pembimbing dari prodi atau fakultasnya. Jadi nggak sembarangan kalian, saya mau magang di Alfamart gitu. Nggak sembarang kayak gitu. Boleh misalnya, tetapi itu tetap ada pembimbingan atau mentorship dari dosen di prodi atau dari fakultas. Nanti dosen yang bimbing kamu itu akan melaporkan kinerja kamu, sehingga kamu nanti bisa dikonversi ke SKS dan akhirnya jadi nilai. Jadi nanti kalau magang gitu ya. Kira-kira begitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Silakan ke pertanyaan berikutnya. Nggak ada yang mau bertanya tentang selain kurikulum dosen, nggak ada yang mau ditanya. Itu kan juga ada penelitian sama Pengmas ya. Prospeknya gimana? Misalnya. Apa boleh lanjut ke nanya selanjutnya aja, Mbak? Silakan. Boleh Adikara Wicaksono Ismono dari kelompok 9. Selamat siang, Mbak Dita. Nama saya Adikara Wicaksono Ismono dari kelompok 9. Saya ingin bertanya seputar terkait dengan kurikulum 2020. Jadi di kurikulum 2020 ini, kita bisa ngambil materi dari universitas lain yang merupakan mitra kampus. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini adalah mata kuliah yang diambil itu harus sesuai dengan program studi kita, atau kita bebas memilih mata kuliah apa saja, sesuai dengan namanya sendiri, yaitu Merdeka. Itu aja, Ibu. Oke. Again, sekali lagi itu masih dalam proses gitu ya. Saya juga belum bisa cerita banyak. Cuman yang sudah saya dapat update-nya adalah minimal ya. Kalian harus ngambil mata kuliah eksplorasi mineral gitu ya. Eksplorasi mineral di geofisika. Itu kan ada di semester 6 atau 7 gitu ya. Itu kalau kampus lain ada yang buka juga, misal di ITB atau di UGM atau di Unpad, Pakuan gitu. Ada yang buka juga, boleh kalian ambil dari situ. Gitu ya. Jadi kayak bisa milih sih kuliah apa yang diambil dari luar gitu. Jadi memang nanti nggak kaku harus ngambil di tempat kita aja di UI gitu. Kasarnya sih konsepnya kurang lebih seperti itu. Tapi nanti keberjalanannya seperti apa dan seluas apa. Misalnya kalau kamu ternyata bisa ngambil mata kuliah bahasa juga di mana? Di tempat lain, di kampus lain, ya kalau itu memang ternyata di peraturannya dibolehkan, ya berarti bisa. Tapi sampai sekarang saya belum terima peraturannya dan mekanismenya apa, jadi saya belum bisa banyak bilang atau berkomentar. Gitu. Nanti diupdate lagi aja kalau udah deket-deket ini ya. Gitu. Makasih, Mbak Dita. Yes. Berarti ini pertanyaan terakhir ya dari Adi Syaifullah. Silakan. Pertanyaan terakhir. Selamat siang, Mbak. Kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Kenalin, Mbak, namaku Adi Syaifullah dari Geoscience 2020, jurusan Geofisika. Di sini aku mau bertanya, Mbak, terkait kami kan sebagai maba telah menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2020 dengan sistem kampus merdekanya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Mbak, bagaimana kami yang para maba yang mempunyai target untuk lulus cepat, maksudnya lulus dengan minimal 3,5 tahun, itu bagaimana pengaturan SKS dari kurikulumnya sendiri. Terus pertanyaan yang kedua, jika kami ingin mengadakan atau melakukan sebuah riset penelitian begitu, apakah kami diberikan kebebasan untuk melakukan atau memilih dosen terkait, atau bahkan mungkin dosennya di luar dari fakultas MIPA sendiri. Terus untuk melakukan penelitian sendiri, apakah ada dapat bantuan, apakah kami bisa meminta proposal dari pihak universitas untuk melakukan penelitian tersebut dengan kurikulum yang baru sekarang, karena masih bingung sih, Mbak, gimana sistematikanya. Terima kasih. Oke. Ya, satu-satu. Jadi tadi saya coba jawab yang penelitian dulu kali ya. Kalau sekarang dosen tuh pasti meneliti kok. Dosen itu pasti akan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat gitu. Jadi kalau memang kamu mengikuti kalau kamu memang mau ambil penelitian,
ya saya sarankan memang ikut dosen, gitu ya. Pertama, dosen lebih mungkin terima proposal, gitu kan. Kalaupun dosennya ada bukan untuk ya pokoknya pengemas gitu, walaupun yang melakukan mahasiswa, tapi yang lebih eligible untuk minta dana itu biasanya adalah dosen. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mahasiswa itu ada yang namanya PKM, kan kreativitas mahasiswa kalau nggak salah, itu yang mengadakan UI. Itu kamu bisa mengajukan proposal juga untuk melakukan penelitian, gitu ya. Tetapi saran saya kalau emang kamu nanti memilih penelitian, coba ikut dalam mentornya dosen, karena akan lebih mudah cara administrasi. Itu kan nanti kan kaitannya sama konversi ini ya, konversi nilai jadi SKS gitu kan ya, konversi nilai jadi SKS. Jadi untuk memastikan bahwa semuanya itu lancar, bobot kerja dihitung dengan benar dan baik, kamu mendingan ikut dosen yang ikut dalam payung penelitian dosen, gitu ya. Itu saran sih. Tapi kalau kamu merasa lebih bebas untuk enggak deh, mendingan bikin sendiri, itu juga boleh. Tapi pada akhirnya kan kamu harus mentorship juga sama dosen biasanya dosennya harusnya di home base atau di fakultas sendiri. Biasanya sih seperti itu. Walaupun nanti misalnya kamu melakukan penelitiannya sama fakultas teknik, tapi pada akhirnya kan yang ngurus administrasi kamu kan orang MIPA juga. Jadi nanti ujung-ujungnya pasti akan dikembalikan lagi ke MIPA gitu ya, masalah administrasinya. Kemudian untuk yang pengen lulus cepat 3,5 tahun. Ini yang ada di, coba ke slide 13 aja deh, ke slide 13 ya. Ini strukturnya seperti ini. Kamu itu diberikan maksimal 24 SKS kalau IP kamu itu lebih dari, tapi coba koreksi saya, kalau IP kamu lebih dari 3,5 tuh kamu boleh ngambil 24 satu semester. Ya. Jadi misalnya begini, kan di semester 1 sampai 4 jangan ini ya, kalau mau 24 SKS silakan, tapi jangan menyusahkan diri sendiri karena ini tuh udah berat banget ya. Tapi di semester 5 kamu kan ada 13 SKS ya. Kamu punya, misal kamu jenius, kamu IP-nya 3,8 nih, IPK-nya 3,8. Kamu punya jatah 11 SKS lagi. Di situ kan, kamu punya jatah 11 SKS lagi untuk kamu ambil. Kamu bisa mulai mengambil si mata kuliah pilihannya, si mata kuliah merdekanya gitu. Baik itu penelitian, pengmas, atau ngambil kuliah dari luar gitu. Nanti kamu lihat nilai kamu sendiri bagaimana gitu kan. Dan itu kan kalau itu bisa 24, terus semester 6 bisa 24 lagi, semester 7 bisa tugas akhir. Di geologi nih ya, ada yang 3,5 tahun. Sudah bisa 3,5 tahun gitu ya. Jadi memang IP-nya cukup untuk ngambil 24 sampai akhirnya dia di semester 7 dia bisa skripsi dan selesai. Kalau di geofisika, karena masih ada mata kuliah wajib di semester 7 di kurikulum yang lama. Ini saya ngomong kurikulum yang lama ya. Jadi belum ada lulusan 3,5 tahun karena masih padat SKS-nya. Jadi tugas akhirnya nggak bisa diambil di semester 7. Gitu. Jadi kalau di geologi bisa gitu ya. Sekarang nih ya, sekarang tuh bisa. Tetapi melihat struktur yang berubah seperti ini, geologi dan geofisika itu sekarang seperti ini, bisa jadinya mau geologi dan geofisika lulus 3,5 tahun. Selama ya kamu ngambil 24. Jadi kamu IP-nya harus IPK kamu harus kamu maintain di atas 3,5 terus agar kamu bisa punya hak untuk ngambil 24 SKS. Jadi secara administrasi bisa, tetapi dikembalikan ke diri kamu sendiri. Kamu mampunya segimana. Ya? Tapi Mbak, mohon maaf sebentar. Itu untuk terkait SKS sendiri, kan kami memiliki pembimbing akademis yaitu Pak Supri. Itu mereka sudah memaketkan sendiri SKS kami. Jadi, dengan kata lain, kami hanya mengikuti SKS yang diperintahi oleh PA kami. Maksudnya bagaimana ya Mbak? Apakah kami harus mengikutinya atau kami boleh menambah SKS baru lagi begitu? Iya, karena kalian masih maba, jadi sebaiknya ambil paketnya dulu. Oh. Nanti kalau sudah masuk semester 3 lah ya, semester 2-nya mungkin kamu masih ada praktikum tuh. Praktikum itu nggak main ya soalnya ya, itu praktikum tuh beneran. Semester 3 ketika kalian sudah bisa bermanuver dengan udah beradaptasi, udah bisa nyaman lah gitu, silahkan. Nanti kan PA-nya diganti. Kalian nanti akan
diberikan kebebasan untuk ngambil MP24 SKS. Ya, sekarang kalian emang dibatasin paketan dulu, betul, karena memang masih tingkat 1. Nanti kalau tingkat 4, tingkat 5, pasti akan dikembalikan ke kalian sesuai dengan IPK kalian. Oh, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, semoga itu bisa menjawab. Gimana, Pak Tia? Sudah cukup, Mbak. Oke. Sudah di penghujung acara. Jadi terima kasih kepada Mbak Dita atas waktu dan materi yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Geosains 2020 yang sudah mau berpartisipasi aktif pada hari ini.